Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Fuada Fahrudiana dengan nomor NPM 2503010044. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya yang berjudul menganalisis ciri khas Wingko Babat dengan tekstur kenyal, aroma bakar, dan kisah dua kota. Pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang Wingko Babat. Jadi, Wingko Babat itu dikenal luas sebagai oleh-oleh wajib dan ikon kota Semarang, Jawa Tengah. Wingko Babat adalah produk akuakulturasi budaya Tionghoa dan Jawa yang telah bertahan lebih dari 1 abad. Ini menjadikannya warisan kuliner yang harus dilestarikan. Meskipun populer di Semarang, namanya mengandung kata babat yang berasal dari kota Lamongan, Jawa Timur. Hal ini memicu pertanyaan tentang asal Wingko Babat yang sebenarnya, yaitu dari Semarang atau dari Lamongan. Pada urgensi permasalahan, saya mengambil 3 urgensi permasalahan, yaitu yang pertama, ancaman kualitas tekstur. Tekanan biaya produksi menyebabkan beberapa produsen mengurangi kualitas kelapa muda dan juga kualitas tepung ketan. Ini mengakibatkan wingko menjadi keras, rapuh, dan hambar saat dingin. Yang kedua, yaitu hilangnya aroma autentik. Adopsi metode pemanggaman modern, yaitu tanpa tungku tradisional dan menggunakan pengawet mengurangi aroma smoky kelapa bakar yang merupakan ciri khas utamanya. Yang ketiga, yaitu erosi identitas sejarah. Kurangnya edukasi publik yang berkomprehensif tentang kisah dua kota, yaitu Lamongan dan Semarang, yang berpotensi menghilangkan nilai cerita dan sejarah unik yang ada pada Wingko Babat tersebut. Pada rumusan masalah juga saya mengambil 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana kombinasi bahan baku yaitu tepung ketan dan kelapa muda menciptakan tekstur kenyal dan legit yang menjadi berbeda Wingko Babat. Yang kedua, yaitu sejauh mana metode pemanggaman tradisional mempengaruhi aroma khas kelapa bakar dan bagaimana cara melestarikannya. Yang ketiga, yaitu bagaimana kisah dua kota antara Lamongan dan Semarang dapat diintegrasikan sebagai nilai jual tanpa menimbulkan perdebatan identitas. Pada metodologi penelitian saya menggunakan metode penelitian studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan data sejarah, ciri khas, dan resep tradisional Wingko Babat dari berbagai artikel dan juga jurnal. Pada hasil yang pertama, yaitu hasil analisis tekstur dan aroma. Tekstur kunci, pada tekstur kunci ini kelapa muda atau setengah tua terbukti menghasilkan serat yang lembut namun kuat. Jadi kelapa yang digunakan itu kelapa muda setengah tua, tidak boleh terlalu muda ataupun terlalu tua. Yang kedua, yaitu aroma dan metode masak. Sampel yang dipanggang dengan tungku tradisional menunjukkan identitas aroma kelapa bakar yang jauh lebih tinggi dan lebih kompleks. Yang ketiga, yaitu degradasi. Wingko dengan kelapa tua cenderung lebih rapuh dan cepat keras saat dingin. Ini mengurangi ciri khas Wingko Babat. Hasil yang kedua yaitu hasil analisis kisah dua kota. Yang pertama, dualisme terkonfirmasi, yaitu Wingko Babat lahir di Babat, kota Lamongan pada tahun 1898, tetapi popularitasnya meledak di Semarang pada tahun 1940-an karena lokasinya yang strategis di jalur transportasi. Yang kedua, nilai sejarah. Nama Babat adalah bentuk penghormatan dan pengingat kampung halaman yang berasal dari kota Lamongan. Yang ketiga, yaitu penerimaan publik.
Konsumen cenderung menerima cerita ganda ini, bahkan menganggapnya sebagai fakta menarik yang unik, bukan sebagai konflik identitas. Diskusi yang pertama yaitu tantangan inovasi versus tradisional. Bagaimana produsen dapat memperkenalkan varian baru, yaitu contohnya durian dan coklat, tanpa mengorbankan kualitas dan rasa original kelapa sebagai produk unggulan. Yang kedua yaitu pelabelan harga. Kualitas bahan premium dan metode tradisional membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Tantangannya adalah meyakinkan konsumen untuk membayar harga premium untuk Winko yang autentik. Yang ketiga yaitu pemberdaya UMKM. Pentingnya untuk memberikan dukungan teknologi yang memungkinkan pengawasan suhu pemanggangan secara akurat agar aroma autentik tetap terjaga meskipun produksi yang lebih besar. Jadi kesimpulannya yaitu yang pertama, ciri khas Winko Babat itu kenyal. Ini berfungsi langsung dari penggunaan tepung ketan yang dikombinasikan dengan kelapa muda parut dengan rasio yang tepat. Yang kedua yaitu aroma autentik dan daya tarik Winko Babat sangat tergantung pada metode pemanggangan yang memicu karamelisasi. Metode ini harus dilestarikan. Yang ketiga yaitu Winko Babat adalah kisah tentang warisan yang berkelanjutan, penggunaan narasi lahir di Babat populer di Semarang, memperkaya nilai historis dan branding publik. Untuk saran atau arahan masa depan, yaitu yang pertama, standarisasi kualitas, yaitu mendorong produsen untuk mendapatkan sertifikasi autentisitas rasa yang menjamin penggunaan kelapa muda berkualitas dan metode pemanggangan. Yang kedua yaitu edukasi pemasaran. Pemerintah daerah Lamongan dan Semarang bekerja sama mempromosikan Winko Babat dengan narasi kisah dua kota untuk meningkatkan authentisasi dan historisnya. Yang ketiga yaitu inovasi kemasan, mengembangkan kemasan yang lebih premium dan travel friendly dengan inovasi sejarah yang jelas sehingga konsumen memahami nilai di balik harga. Fokus pada eksperiensi. Ini mendorong toko oleh-oleh untuk menyajikan Winko Babat dalam keadaan hangat, karena ini adalah cara terbaik untuk menikmati tekstur dan aroma yang khas. Sekian video dari saya. Apabila ada perkataan yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.